Halo guys, kembali lagi di YouTube channel gua. Kembali lagi bersama gua Simon Rama. Kali ini kita akan bahas hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kita memulai program yang sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, karena setiap individu pasti memiliki kebutuhan yang berbeda. Saksikan terus video ini sampai habis, ditunggu kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan nanti jika kalian suka, kalian bisa subscribe, like, share, dan komen. Yang pertama guys, kita harus menentukan tujuan dan goal fitness kita yang sesuai dengan kebutuhan dan kepribadian diri kita. Tujuan dan goal fitness orang dan secara pribadi itu banyak banget ya guys. Nah, gue akan bagi contohnya menjadi 3 kategori. Tujuan fitness pertama, ingin seperti bodybuilder kah? Dimana disitu menggunakan power yang besar, kita membangun otot yang benar, tujuannya untuk kekuatan yang besar sekali. Nah, nanti physically ototnya seperti binaragawan dan juga bodybuilder. Nah, kalau di Indonesia contohnya ada Bang Aderai. Nah, untuk contoh yang kedua, gua kategorikan di sini seperti atlet. Nah, atlet itu memiliki performance yang selalu prima di setiap penampilannya tentunya, dengan disiplin yang tinggi, konsistensi dan komitmen. Nah, itu bisa jadi juga tujuan kita. Nah, dan yang terakhir nih guys, yang paling umum mungkin yang paling banyak, tujuan fitness seseorang itu gue kategorikan contohnya seperti selebritis. Karena selebritis memiliki tuntutan yang besar untuk merubah postur tubuhnya sesuai dengan peran-peran yang di dalam film yang mereka mainkan. Kita sebut aja misalnya superhero kayak Thor atau Captain America. Nah, di film yang lain mereka terkadang berubah menjadi kurus sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka ingin momen-momen terbaik dalam hidupnya seperti wedding party, atau misalnya mau bachelor party, atau mau birthday party, atau misalnya hanya ingin berlibur ke Bali, ingin kelihatan six pack ketika di pantai. Nah, jika kita udah memilih nih tujuan goal fitness kita sesuaikan lagi nih guys. Kita ini kategorinya kurus, atau yang dari dulunya tuh nggak terlalu gendut atau nggak terlalu kurus. Jadi masuknya yang sedang-sedang aja, atau yang masuknya itu kita dari dulu gendut, susah kurus. Nah, itu juga bisa mempengaruhi nanti kita pola diet dan pola olahraganya seperti apa. Hal yang kedua nih guys, yang termasuk kategorinya itu sangat sulit ya guys untuk kebanyakan orang, yaitu adalah breaking the habit. Nah, breaking the habit di sini adalah maksudnya kita harus meninggalkan kebiasaan buruk kita dan move on ke kebiasaan yang baik. Nah, yang gue maksud kebiasaan buruknya adalah mungkin kita suka begadang, atau nggak peduli sama apa yang kita makan, atau jam makan, jam tidur berantakan, minum air putih juga kadang-kadang. Nah, makanan apalagi protein atau apalagi serat itu tidak peduli. Itu yang disebut kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan baiknya adalah kita harus mengubah sesuai dengan tujuan goal kita tadi yang udah kita targetkan. Lama-lama bisa menjadi kepribadian kita. Dimulai dari bagaimana kita istirahat, set dan atur waktu tidur kita. Ya, paling bagusnya sih ya 6 jam dengan tidur yang deep, artinya tidak terganggu, nyenyak. Nah, sampai 8 jam. Kita sangat dianjurkan nih guys untuk menghitung asupan kalori harian kita. Nah, contohnya misalnya hitungan untuk 1 gram lemak itu 9 kalori guys. Nah, kalau karbohidrat dan juga protein itu sama-sama 4 kalori dari 1 gramnya. Nah, kita juga bisa menghitung target kita mau di berapa persen tujuan untuk menurunkan kadar lemak dalam tubuh kitanya. Misalnya kalau mau kelihatan six pack-nya benar-benar tajam, itu biasanya di bawah 15%. Tapi kalau mau sekedar rata, ya sekedar tidak buncit, itu misalnya bisa di 15% ke atas, minimal di bawah 30%. Hal penting yang ketiga yang
gue mau fokusin adalah protein guys. Jadi protein adalah zat utama pembentukan massa otot di dalam tubuh kita. Nah, nggak bisa dibentuk lagi dengan zat lain. Di dalam tubuh kita itu otot hanya bisa dibentuk dengan protein. Nah, walaupun manfaat dan fungsinya banyak banget ya di dalam tubuh kita, dengan masalah hormon, fungsi otak dan lain-lain ya. Tapi kita fokus dulu pada tujuan goal fitness kita yang sekarang. Nah, makanya protein kita fokuskan menjadi sumber pembentukan massa otot. Protein umumnya dibagi menjadi dua guys, jadi nabati dan hewani. Nah, nabati itu non hewani, ya tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, kacang-kacangan seperti itu. Nah, kalau yang hewani ya dari mulai telur, ikan, daging ayam, daging sapi, daging kambing. Nah, itu semua masuk ke protein hewani. Umumnya nih kebutuhan protein itu 1 kali berat badan, tapi digramin guys. Misalnya berat badan kita 50 kg, berarti 50 gram untuk standar kebutuhan kita harian. Nah, tapi kalau misalnya kita mau otot kita lebih tone lagi, lebih tight lagi, lebih kencang lagi, lebih padat lagi, lebih besar dikit lagi, lebih big, ya otomatis bisa kali 2 kali berat badan, atau selanjutnya bisa 3 kali bahkan 4 kali berat badan, ya sesuai dengan tujuan goal fitness tadi. Yang terakhir nih guys, hal yang keempat yang perlu banget kita perhatikan ketika kita mau mulai program, menentukan latihan yang sesuai dengan tujuan goal fitness kita. Dan kita juga perlu tuh mempersiapkan dari mulai, misalnya kita mau latihan pakai body weight, berarti kita juga mempersiapkan misalnya dari mulai matras, atau misalnya kita memilih konten olahraga di YouTube dengan yang mana yang paling cocok sesuai dengan kebutuhan tujuan fitness kita. Nah, atau kita mau yang menggunakan equipment, berarti kita siapkan juga equipment yang dibutuhkan, misalnya barbel, dumbbell, atau TRX, atau ya bola, atau tali, battle rope. Setelah semuanya siap, ready, kita sudah mau memulai. Nah, kita set jadwal latihan kita, sesuaikan frekuensinya, misalnya bisa minimal 3 kali dalam seminggu, nah, atau bisa 5 kali dalam seminggu, Senin sampai Jumat, seperti itu. Nah, nanti itu disesuaikan juga dengan aktivitas kita harian, jadi tidak mengganggu aktivitas yang lainnya, tapi juga diprioritaskan agar goal kita yang kita targetkan tadi tercapai, dan kita harus komit di situ. Oke, itu aja yang kita bahas kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Kritik dan saran untuk channel ini agar berkembang. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu.